Pada kesempatan kali ini saya bawakan renungan singkat lagi. Judulnya Yeshua HaMashiach menolak menjadi raja. Teksnya dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Saya baca dari ILT 3. Lalu karena mengetahui bahwa mereka akan segera datang dan memaksa dia untuk menjadikannya raja, Yeshua menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kerajaan Elohim itu bukan kerajaan dunia. Kenapa saya katakan bukan kerajaan dunia? Karena memang Yeshua HaMashiach diutus ke dunia untuk menjadikan kita semua menjadi warga negara kerajaan surga. Memang selama kita ada di dunia, kita adalah warga negara, republik atau kerajaan tertentu secara teritorial. Ya. Pada zaman dulu, ketika Babel, ya, penindasan zaman Babel sampai dengan zaman Romawi menyebabkan orang Yahudi itu membangun harapan akan HaMashiach atau dikatakan Mesias. Ya, yang salah, mereka berpikir bahwa Mesias itu atau HaMashiach itu adalah secara militer, ya, yang kuat secara dunia, yang mampu menunjukkan kuasa besar, yang tentu cocok dengan impian mereka, sehingga mereka memaksa Yeshua HaMashiach untuk menjadi raja sesuai keinginan mereka. Dikatakan bahwa ketika orang banyak itu ingin menjadikan Yeshua HaMashiach menjadi raja, justru Yeshua HaMashiach pergi menyingkir lagi. Ya. Mereka terpesona dengan atau lebih tertarik dengan fisik, ya, kenyang secara fisik, di mana mereka sebelumnya makan kenyang hanya dengan 5 keping roti dan 2 ekor ikan. Maka mereka menganggap Yeshua ini sesuai dengan harapan mereka. Betul, Yeshua memang raja, tetapi akan digenapi waktunya nanti, bukan di dunia ini. Yeshua HaMashiach adalah raja segala raja, raja di atas segala raja, tetapi bukan secara duniawi, bukan secara teritori. Ya, konsep yang dibangun oleh orang-orang yang mendengar pengajaran-pengajarannya adalah konsep yang salah. Nah, mereka ingin mendudukkan Yeshua HaMashiach sebagai raja, karena mereka mengira tentu ini adalah orang kuat dengan berbagai mukjizat yang ditunjukkan oleh Yeshua HaMashiach, dengan berbagai hal-hal yang mengakibatkan mereka merasa dihibur, gitu ya. Tetapi ini yang tidak dikehendaki Yeshua. Ada 3 hal sebenarnya di dalam konsep tentang kerajaan ini, ya. Pertama, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah inisiator sebenarnya, inisiator dari adanya kerajaan. Yang kedua, fokus utama dari kerajaan Tuhan itu adalah kekudusan.
Lalu yang ketiga, ya ini dia ini, yang sering salah tafsirkan, adalah bahwa Israel itu adalah umat kesayangan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Yeshua Hamasiah sendiri adalah lahir di dalam tanda petik dari keturunan Daud. Ya, dari keturunan Daud. Nah, itu konsep ini makin lengkap ketika kita mengamati kitab Ulangan di pasal 17 ayat 14 sampai 20. Di sini ditegaskan antisipasi Tuhan akan kemungkinan terbentuknya suatu bentuk pemerintahan monarki di dalam umat. Dengan demikian, Tuhan tidak sepenuhnya memang menolak konsep manusia, konsep raja manusia. Tidak sepenuhnya menolak. Tetapi kedatangan Yeshua Hamasiah itu untuk memperbaiki konsep yang sudah ada selama ini. Ya. Dengan demikian ada kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah pertama adalah raja sesungguhnya memang adalah Yahweh, Tuhan. Setiap raja di Israel pada masa itu harus tunduk dan takluk di bawah otoritas Tuhan atau Yeshua atau Yahweh. Dia adalah pengendali sejati dari sejarah Israel. Kedua, setiap tindakan atau sikap yang hendak mengkudeta kerajaan imam yang ditetapkannya akan dibayar dengan sangat mahal. Hukumannya pasti. Apa? Yaitu kerajaannya hancur. Ya, kerajaannya terpecah belah, terus dibuang, dan kemudian di sana dikatakan robohnya Bait Elohim. Nah, kebalikannya khususnya pada masa pembuangan dan masa pasca pembuangan, bangsa Israel benar-benar diyakinkan bahwa kerajaan Elohim telah hadir dan dia kembali bertahta di Sion melalui tiga tanda. Yang pertama, restorasi dinasti Daud, ya. Hadirnya Hamasiah atau Mesias, yaitu Yeshua Hamasiah. Dua, dibangunnya kembali Bait Elohim. Ya, dibangunnya kembali Bait Elohim. Dan yang ketiga, kembalinya umat dari pembuangan untuk menyembah Dia, Sang Raja yang berimbas pada konsekuensi musuh-musuh pasti dan harus ditaklukkan. Konsep kerajaan inilah yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh kedatangan Yeshua Hamasiah ke dunia ini. Sehingga Bapa Yahweh mengirim Yeshua Hamasiah melalui keturunan Daud. Ya. Dalam perjanjian baru, Elohim tidak berbicara tentang sebuah teritori atau sebuah sistem politik dan struktur, ya misalnya birokrasi. Meskipun sebenarnya Yeshua Hamasiah mengajari bangsa Israel, mengajari kita semua untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah. Ya. Yeshua Hamasiah mengajari kita untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah. Jadi, Yeshua Hamasiah datang ke dunia untuk menyiapkan kita supaya kita kelak menjadi warga negara kerajaan surga, di kerajaan yang akan datang, yang disebut kerajaan Elohim. Jadi bukan secara teritori yang ada di dunia ini. Nah, Yohanes Pembaptis menyampaikan berita akan kedatangan kerajaan Elohim. Ya, di dalam Matius
pasal 3 ayat 2 ya, dari Alkitab ya, terjemahan baru dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kerajaan sorga sudah dekat, menyatakan, ingin menunjukkan kedatangan Yohanes Pembaptis adalah untuk mempersiapkan hadirnya kerajaan tersebut. Kerajaan tersebut nyata, yaitu dengan kedatangan Yesus HaMasyiah ke dunia ini. Tetapi bukan kerajaan dunia. Ya. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Tuhan Yesus HaMasyiah, apa? Dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ketiga, ya, terjemahan baru, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, Yesus menjawab seperti ini. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Yaitu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dalam Matius pasal 11 ayat yang 4 sampai dengan ke-6. Yesus menyatakan bahwa mereka tidak perlu menunggu lagi. Mesias, HaMasyiah atau Raja itu sudah datang. Ia menyatakan bahwa pemerintahan Elohim sudah datang. Itu kerajaan Elohim sudah datang. Ya. Kerajaan Elohim sudah datang. Ditunjukkan tadi di dalam ayat yang kita dengar, kedatangan Yesus HaMasyiah jadi manusia untuk mempersiapkan kita semua umat yang percaya menjadi warga negara kerajaan Elohim. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ada dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dengan pengertian bahwa sukacita kita menjadi penuh karena menyadari bahwa kita hidup ya di dalam masa-masa yang dua masa. Pada masa kini pernyataan kerajaan Elohim, dan pada masa depan kita menjadi warga negara kerajaan surga atau kerajaan Elohim. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terpujilah Bapa Yahweh Besen Yesus HaMasyiah Weroha Kodes. Amin.